Sahabat manajer, saya melanjutkan mengenai transformasi bisnis bagian kedua. Transformasi bisnis itu merupakan aktivitas besar dalam organisasi. Yang pertama, aktivitas besar itu melakukan evaluasi strategis secara menyeluruh yang komprehensif di perusahaan kita. Tujuannya untuk membuka nilai-nilai baru atau value baru yang bisa cocok dengan kebutuhan pelanggan-pelanggan kita saat ini. Yang kedua adalah dengan melakukan transformasi bisnis, kita mendorong pertumbuhan bisnis di perusahaan kita. Yang ketiga, transformasi bisnis itu memaksa organisasi kita beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Itulah transformasi bisnis yang merupakan aktivitas besar dalam kita berorganisasi. Nah, sahabat, saya ingin menyampaikan jenis-jenis umum transformasi bisnis yang merupakan aktivitas besar yang bisa kita lakukan di perusahaan kita. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi digital ini melibatkan teknologi yang baru. Seperti kita menaruh data di cloud, ya. Kita melakukan otomatisasi di dalam sistem kita. Dan dengan transformasi digital, kita bisa melakukan analitik data secara konkret. Ya, karena datanya bagus, datanya bisa dieksplor dengan mudah. Nah, transformasi digital ke dalam semua area bisnis untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis dan pengalaman pelanggan. Itu yang nomor satu, jenis transformasi bisnis. Nomor dua adalah transformasi budaya. Ini sangat fundamental kaitannya dengan perilaku. Karena di dalam transformasi budaya kita berfokus pada perubahan nilai-nilai, perubahan perilaku anggota tim kita. Ya. Keyakinannya terhadap value yang kita berikan dan perilaku yang mendasari anggota tim kita di dalam bekerja untuk mengkampen perusahaan kita agar perusahaan kita value-nya bisa dilihat, dirasakan, menguntungkan bagi pelanggan kita. Dengan transformasi budaya juga untuk mendorong inovasi. Inovasi menjadi aktivitas perusahaan efektif dan efisien. Transformasi budaya adalah membangun kemampuan anggota tim untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Transformasi budaya juga mampu membuat ketahanan dalam business operation. Oleh sebab itu, di dalam transformasi budaya, kepemimpinan memainkan peran penting dan memodelkan budaya yang diinginkan. Transformasi budaya sangat tergantung dari pemimpinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah transformasi organisasi. Kenapa kita melakukan transformasi organisasi? Di dalam transformasi organisasi itu kita merestrukturisasi perusahaan kita sendiri. Termasuk di dalam hierarki yang tadinya berbelit-belit hierarkinya, terlalu stagingnya terlalu berlayar-layar. Kita coba simplify, kita sederhanakan. Kita sederhanakan perannya, kita sederhanakan lini pelaporannya, dan model
operasional bisnisnya kita sederhanakan. Nah, aksi ini dapat melibatkan merger antar departemen, merger antar bagian, akuisisi dari departemen dan bagian, atau sekedar reorganisasi departemen aja untuk meningkatkan efisiensi. Itu yang ketiga. Jenis transformasi yang keempat adalah transformasi operasional. Transformasi operasional ini berfokus pada rekayasa ulang prosesnya dan sistem bisnisnya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi transformasi operasional itu goalnya adalah efisiensi dan mengurangi biaya. Nah, ini dapat melibatkan penerapan sebuah sistem, mengoptimalkan tugas-tugas yang berulang. Jadi automatization kita lakukan di dalam sistem kerja operasi bisnis kita. Yang keenam adalah transformasi model bisnis. Transformasi model bisnis. Ini memerlukan pendefinisian ulang secara fundamental dan perusahaan menghasilkan pendapatan. Misalnya, saya akan kasih contoh di dalam transformasi model bisnis adalah Netflix. Netflix itu melakukan transformasi model bisnis dari layanan DVD melalui pos menjadi platform streaming yang sekarang banyak ditonton. Jadi ini transformasi model bisnis yang akan membuat coveragenya akan lebih luas. Nah, kita di perusahaan bisa melakukan transformasi model bisnis. Karena 10 tahun yang lalu ekosistemnya berbeda dengan saat ini. Kita memerlukan transformasi bisnis. Nah, sahabat, pertanyaannya, mengapa transformasi bisnis sangat penting? Insya Allah saya akan bahas di dalam bagian ketiga mengenai transformasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.